Shalom saudara, mari kita buka Halo. Yeremia 37. Yeremia 37, saya bacakan. Saudara Bapak Ibu sekalian, dengarkan dengan baik. Yeremia 37. Ayat yang pertama, Raja Sedekia meminta petunjuk kepada Yeremia. Ayat yang pertama, Sedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim, Nebukadnezar Raja Babel, telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. 2. Tetapi baik ia, baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu, tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantara Nabi Yeremia. Pada suatu kali, Raja Zedekia menyuruh Yukal bin Selemya dan Imam Zefanya bin Maaseya kepada Yeremia untuk meminta, berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita. 4. Adapun pada waktu itu, Yeremia masih bebas pergi datang di tengah-tengah rakyat. Ia belum dimasukkan orang ke dalam penjara. 5. Adapun tentara Firaun telah berangkat keluar dari Mesir. Mendengar kabar itu, maka orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Ayat yang ke-6, lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, bunyinya. Ayat yang ke-7, beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada Raja Yehuda, yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk. Harus kamu katakan begini, lihat, tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya, ke Mesir. Ayat yang ke-8, tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan, janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan orang-orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya daripada kita, padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Ayat yang ke-10, dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, masing-masing di kemahnya mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api. Yeremia di penjara, ayat yang ke-11, ketika orang-orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem, oleh karena takut kepada tentara Firaun, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Ayat yang ke-13, tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemya bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim? Ayat yang ke-14, dan sekalipun Yeremia menjawab, itu bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim. Tetapi Yeria tidak mendengarkan, lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Ayat yang ke-15, para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia, mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Ayat ke-16, demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Sedekia memindahkan tempat Yeremia dikurung. Ayat yang ke-17, pada suatu kali Raja Sedekia menyuruh orang lain mengambil dia, lalu dengan diam-diam bertanyalah Raja di istananya kepadanya, adakah firman dari Tuhan? Jawab Yeremia, ada. Lagi katanya, bunyinya, engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. 18, kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Sedekia, apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu, dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara? Ayat 19, di manakah gerangan para nabimu yang telah bernubuat kepadamu, bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dan negeri ini? 20, sekarang dengarkanlah hai Tuanku Raja, biarlah permohonanku sampai di hadapanmu. Janganlah kembalikan aku ke rumah panitera Yonatan, nanti aku mati di sana. Ayat ke-21, Raja Sedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberi setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti, sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Amin. Yeremia 37 ini mengkisahkan tentang
seorang raja, yaitu Sedekia, yang menggantikan raja baru di Yerusalem. Dia diangkat oleh Raja Babel. Nah, kita belajar baik-baik tentang ini ya. Seorang raja yang diangkat oleh penjajahnya. Jadi kan Babel kan penjajah, bangsa Babel, orang-orang Kasdim, dia menjajah Yerusalem pada waktu itu karena bangsa Israel sudah divonis sama Tuhan akan 70 tahun berada di pembuangan Babel. Nah, Raja Sedekia diangkat dan dia memutuskan untuk memberontak melawan Raja Babel dengan meminta bantuan orang-orang Mesir. Sekilas saja kelihatannya bangsa ini merdeka. Karena orang Mesir membantu dan orang-orang Kasdim, yaitu orang-orang dari Raja Babel, kabur. Sekilas mereka mendapatkan kemenangan, tetapi kalau kita baca kisahnya, kemudian Raja Babel balik lagi dan dijajah lagi. Dan orang Israel mengalami kekalahan. Nah, kita hari ini mau belajar. Mencoba menempatkan diri kita masing-masing sebagai raja. Coba, seandainya pada waktu itu, yang menjadi raja itu adalah kita, dan teman-teman di sekitar kita, pegawai-pegawai di sekitar kita, semua kan pasti memberikan saran kan, sama kayak hari ini, bahkan nabi-nabinya juga memberikan dalam tanda kutip suara Tuhan. Sama seperti waktu-waktu ini, menghadapi COVID-19 ini, banyak suara, banyak nubuatan, banyak saran. Nah, hari ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar, supaya kita benar-benar tahu mana yang suara Tuhan, mana yang akan kita lakukan. Hari ini kita mau belajar. Nah, saya coba memberikan masukan untuk berpikir ya. Kita semua mikir ya, mumpung pagi-pagi masih fresh, kopinya baru diminum, otaknya masih fresh, ayo kita mikir dulu. Nah, coba bayangkan kita ditempatkan sebagai seorang raja. Bayangkan dulu. Kita menempatkan diri sebagai seorang raja. Kita pasti punya penasihat-penasihat kiri kanan. Kita pasti punya nabi-nabi di kiri kanan. Nah, pada waktu kita jadi raja, kita kan ngomong nih nama nabi. Apa yang harus kita lakukan? Kita ngomong sama pegawai-pegawai kita, apa yang harus kita lakukan? Saran-saran mulai bermunculan. Ada yang ngomong, kita harus minta bantuan kepada orang Mesir. Kalau kita bisa menang, negara ini bisa bebas. Kalau nabi-nabi pasti ditambahi, suara Tuhan ngomong, kita akan bebas. Tuhan pasti akan lepaskan kita. Di ayat yang lain, di Yeremia, di Yeskiel, nanti kalau saudara baca, keseluruhan kisahnya akan mengkonfirmasi itu. Ada suara-suara nabi yang bukan nabi, yang bersuara. Tuhan pasti akan melepaskan bangsa ini. Bahasa-bahasanya kalau bahasa-bahasa sekarang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. COVID-19 pasti akan berlalu. Bahkan kemarin kan ada nabi yang berani ngomong, pasca COVID-19 akan hilang, begitu kan? Kenyataan sampai sekarang belum. Dan mungkin akan ada gelombang kedua. Nah, coba bayangkan itu informasi masuk ke dalam kita satu persatu, satu persatu. Nah, ada satu orang yang namanya Yeremia yang memberikan informasi, suara Tuhan yang ngomong, kita nggak bakal bebas dari Kasdim, kita nggak bakal bebas dari penjajahan orang Babel, karena memang kita sudah dihukum Tuhan. 70 tahun lamanya. Suara nubuatan yang lain ngomong, Tuhan pasti akan membebaskan kamu, kamu akan berperang dan kamu akan menang. Suara-suara profetik yang baik kan muncul. Satu orang ngomong, tidak, kamu akan kalah. Nah, menghadapi hal ini, ayo kita belajar.
Yang suara Tuhan yang mana? Kalau kita baca kasus ini, yang suara Tuhan malah kita kalah. Bangsa Israel kalah. Dan pasti kalah. 70 tahun dia bakal dijajah. Yuk kita belajar dulu dari Roma 12. Kita semua baca Roma 12. Apa yang Roma katakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kadang-kadang kehendak Tuhan itu baik adanya. Kadang-kadang kehendak Tuhan itu boleh dikatakan damai adanya. Membawa kita damai, membawa kita sereng enak gitu ya. Tapi kadang-kadang suara Tuhan juga membawa kehancuran. Oh, kalau kehancuran bukan dari Tuhan. Belum tentu, saudara. Coba perhatikan baik-baik. Keseluruhan kitab Wahyu itu adalah rencana Tuhan. Tuhan memberikan sebuah gambaran tentang masa depan yang harus terjadi. Apa itu? Aniaya. Bagi siapa? Kita. Bukan orang lain. Bukan orang nggak percaya. Bukan orang berdosa. Bukan. Kita. Apakah itu baik? Menurut kacamata kita pasti buruk itu. Aniaya kok nggak enak. Tapi ya memang itu. Masa depan kita sebagai orang Kristen ya begitu. Aniaya. Apakah Tuhan jahat pada kita? Enggak. Karena memang kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari surga. Kita akan sama seperti guru kita. Kita akan sama seperti Tuhan kita. Tuhan kita datang ke dunia ini untuk menderita, kita pun juga. Ini khotbah nggak enak. Ini sharing nggak enak. Tapi ya memang ini kebenarannya. Aniaya pasti akan datang. Dan sudah datang. Dan nanti juga akan datang lagi. Roma 12 ayat yang kedua, saya bacakan. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya coba bacakan mulai terjemahan yang lain. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Perhatikan. Tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu mengenal kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Apa itu pikiran? Kenapa kalau tidak disebut, tetapi berubahlah kamu dengan pembaharuan hatimu, dengan pembaharuan rohmu. Kok bukan itu? Yang ditulis adalah pembaharuan pikiran. Coba renungkan baik-baik. Informasi yang datang kepada kita, datangnya dari telinga, diolah dulu di pikiran. Bisa baik, bisa jahat. Bisa enak, bisa tidak enak. Informasi datang. Bisa dari Tuhan, bisa bukan dari Tuhan. Bisa dari Tuhan itu bentuknya baik, bisa dari Tuhan itu bentuknya tidak enak. Coba kita pikir baik-baik. Nah, Roma 12 ayat kedua ngomong, kamu harus membarui pikiranmu supaya bisa mengenal kehendak Allah. Nah, bagaimana cara membarui pikiranmu? Tidak ada lain, tidak ada bukan. Baca firman Tuhan. Belajar baik-baik. Bible study. Waktu-waktu seperti ini, jangan habiskan waktunya hanya untuk berdoa saja. Berdoa baik, baik, sangat baik. Belajar mendengarkan suara Roh Kudus baik, baik, sangat baik. Tapi jangan habiskan untuk itu saja. Kita harus seimbang. Antara kita berdoa, memperbaharui roh, mendengar suara Tuhan, dan memperbaharui pikiran. Harus seimbang. Bible study harus jalan. Kita harus belajar, mengasah otak kita ini. Dalam tanda kutip begini, kalau kemarin saya sempat ikut pengajaran, ada yang ngomong begini, kalau kamu hanya berdoa saja, mendengarkan suara roh saja, awas, bisa kita sesat. Karena belum tentu yang kita dengar itu suara Tuhan semua. Malaikat jahat,
Lucifer, malaikat-malaikat kegelapan juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Bisa menyampaikan hal-hal yang bukan Tuhan sampaikan. Nah, tetapi kalau firman Tuhan, kita olah di pikiran kita, itu pasti dari Tuhan. Karena ini firman-Nya. Firman, kita baca, kita renungkan, timbul rema. Dan saya tambahkan, kalau saya sering ngomong, kalau kita mengaku sebagai anak dan kita mengaku Tuhan sebagai Bapa, maka kemampuan yang harus kita punya adalah mendengar suara Tuhan sendiri. Karena Bapak kita tidak akan ngomong sama kita melalui maklar. Betul? Nah, yang kedua saya tambahkan, selain itu, jangan lupa, Tuhan juga berbicara kepada orang lain, Tuhan juga meremakan firman Tuhan kepada orang lain, hal yang berbeda. Seperti ibarat sebuah puzzle yang besar, tahu puzzle ya? Itu ada sebuah gambaran besar, terus yang dibelah kecil begitu. Kita hanya mendapatkan satu atau dua atau tiga keping saja. Kalau kita ingin melihat gambar utuhnya, kita harus kolaborasi dengan teman-teman kita yang mendapatkan hal yang berbeda. Nah, selain kita dengar sendiri, wajib kita dengar sendiri, kita mendapatkan potongan puzzle itu, tetapi kita juga harus mendengarkan orang lain. Orang lain juga mendapatkan hal yang sama dari Tuhan, bisa jadi hal yang berbeda dari Tuhan, dan itu penting supaya kita susun puzzle itu menjadi satu gambaran yang utuh. Bagaimana membedakan itu dari Tuhan apa bukan? Kembali lagi, ayo belajar firman Tuhan. Filternya adalah firman Tuhan. Kembali lagi filternya hanya firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan? Apa sih Alkitab? Kenapa sih kita mendewakan Alkitab itu? Yohanes 1 ayat 1 ngomong, pada mulanya ialah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian kita tahu, ayat-ayat bawahnya ngomong bahwa firman itulah yang menjelma menjadi manusia. Tinggal bersama-sama dengan kita. Kita bisa merasakannya. Apa itu tinggal? Firman itu menjelma. Firman itu masuk dalam hati kita, berkuasa di sini. Kita bisa merasakan firman itu. Coba renungkan. Sepanjang hari ini nanti coba renungkan. Apakah kita sudah menggunakan pikiran kita? Apakah kita sudah menggunakan akal budi kita? Apakah kita sudah sering merenungkan firman Tuhan? Sehingga itu yang menjadi pedoman hidup kita. Jangan-jangan. Semoga ini bukan yang terjadi. Jangan-jangan memang Tuhan izinkan COVID-19 ini terjadi 70 tahun seperti ini. Jangan-jangan. Tapi apakah kita sudah siap? Ayo, siap menghadapi new normal. Apa itu? Nanti kalau kita kumpul lagi di gereja, bawa masker, pakai face shield, pelindung muka, bawa hand sanitizer, jangan konyol. Oh, kita ini adalah biji mata Tuhan, kita pasti dilindungi Tuhan. Kita maju saja, penyakit pasti minggir. Nah, kalau sakit terus kamu salahin siapa? Terus kita ngomong, oh yang tumbang-tumbang itu memang imannya enggak kuat. Ya belum tentu loh ya, jangan menghakimi. Harus bijaksana sendiri. Tapi kita harus seimbang. Jangan sampai COVID-19 ini menjadi momok yang menakutkan bagi kita. Ketakutan yang berlebihan, jangan. Ada seorang kawan sharing-sharing bahwa dia mendengar berita tentang COVID ini, dia menjadi ketakutan dan ketakutannya sangat berlebihan, sehingga asam lambungnya naik, kemudian masuk rumah sakit gara-gara asam lambung. Kena COVID belum tentu, tapi masuk rumah sakit gara-gara asam lambung. Konyol bukan? Khawatir, berlebihan, jangan. Waspada, wajib. Ulang.
Khawatir berlebihan, oh kita nanti bagaimana Tuhan tidak mau melindungi kita, bagaimana Tuhan tidak mau menyertai kita, bagaimana kok nanti kalau kita terkena, buktinya juga banyak-banyak pendeta juga ada yang meninggal karena COVID. Bagaimana ini? Jangan khawatir berlebihan. Jaga diri baik-baik. Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk kita menjaga diri kita. Andai Tuhan masih inginkan kita di dunia ini untuk berkarya bagi kita pasti akan diluputkan itu. Ulang. Gini ya, dengarkan baik-baik, renungkan baik-baik. Tuhan di dunia ini punya sebuah rencana. Nah, kita manusia memutuskan diri sendiri untuk mengikuti rencana Tuhan apa tidak. Contoh, Tuhan ingin membuat kerajaan imam di bumi. Tuhan pilih Abraham untuk melahirkan anaknya dan keturunannya supaya menjadi sebuah kerajaan imam. Itu sebuah pilihan. Tuhan punya proyek besar. Kita memutuskan untuk ikut proyeknya dia, apa tidak? Abraham memutuskan ikut proyeknya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku mau, aku ikut. Meskipun pada waktu itu nggak tahu-tahu amat. Tuhan cuma ngomong, mau nggak kamu tak pakai? Mau. Pergi ke suatu bangsa, ke suatu tanah yang akan kutunjukkan padamu. Ya wis, aku pasrah, aku mau. Begitu dia mau, proyeknya Tuhan kalau belum selesai, dia pasti akan dilindungi Tuhan. Apapun yang terjadi, perlindungan Tuhan pasti nyata bagi dia. Karena proyeknya Tuhan belum selesai. Kalau di bangsa Israel, proyeknya Tuhan atas bangsa Israel belum selesai. Tuhan akan bawa bangsa Israel dari tanah Mesir dibawa ke tanah Kanaan. Di tengah perjalanan, bangsa Israel ngomel, memberontak kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Sampai Tuhan dalam satu masa itu kesel dan ngomong sama Musa, bangsa ini tak entekno. Nanti aku akan restart, bikin bangsa baru lagi, yang lebih baik. Terus Musa nego, ojo tolo Tuhan, sakno. Buk gowo ado-ado teko Mesir, buk entekno ning ngene padang gurun. Apa jarene wong-wong? Terus Tuhan luluh dengan nego Musa, ya sudahlah, oke lah, tetap tak bawa bangsa inilah yang tak bawa ke tanah Kanaan. Nah, coba perhatikan baik-baik. Sedablek-dableknya kita, seelek-eleknya kita, kalau kita masih ditempatkan Tuhan di proyeknya dia, masih ada kesempatan kita untuk selamat. Tapi kalau dablek pol, ya dihabisin. Paling enggak minimal kan ada 2 keluarga, 2 yang masuk dalam tanah Kanaan kan, keluarga dari Yosua dan keluarga dari Kaleb. Kaum keluarganya mereka pasti masuk. Nah, demikian kita juga sekarang. Tuhan punya proyek, Tuhan punya rencana, enggak tahu apa, di masing-masing kita pasti ada. Temukan dan cari itu. Begitu ketemu dan kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan dilindungi. Tapi kalau kita cuma hanya berpikiran bahwa oh, saya yang penting hidup baik-baik, berdoa sungguh-sungguh, mati masuk surga, tanpa mengetahui Tuhan punya rencana apa, dan tanpa kita melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan, terus kita hidup sembrono, ya jangan salahkan kalau tahu-tahu kita gitu aja. Karena Tuhan tidak ada butuhnya sama kita. Kita juga nggak ngikuti apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti lindungi. Mazmur 91 ditulis karena Tuhan masih proyeknya atas Daud masih panjang. Jadi Tuhan tidak akan cabut nyawa Daud. Meskipun 10.000 lebah di sisi kiri, 1.000 lebah di sisi kiri, dan 10.000 di sebelah kanan, sekali-kali itu tidak akan menimpa Daud. Kenapa? Ya belum selesai. Tugas Tuhan atas Daud belum selesai.
Meskipun Daud agak ndablek pada waktu itu dengan ambil Batsheba lah, membunuh Uria lah, tapi belum selesai. Pekerjaan Tuhan belum finish. Juga Daud bertobat. Kalau Daud tidak mau bertobat waktu itu, mungkin Tuhan akan pilih orang lain lagi, sama seperti Saul, tidak mau bertobat, Tuhan ganti, pilih orang lain lagi, pilih Daud. Coba kita renungkan, olah pikiran kita. Sudah tua lo, sudah males mikir, bapak sing nom-nom ae sing mikir, oh jangan. Masing-masing Tuhan ingin bicara dengan kita. Dari hati, olah. Dari hati, olah. Jangan kamu serupa menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Terus-menerus berubah. Banyak belajar. Tua itu adalah usia, umur, tetapi pikiran kita sendiri yang memutuskan mau belajar apa enggak. Saya sangat kagum sama Ibu Gembala Saudara. Ibu Gembala saya juga, Bu Henok. Di usia yang sekian masih semangatnya untuk belajar tuh loh, masih kenceng. Bahkan beberapa kali saya di WA, Ivan, Tante enggak bisa ikut, Home Community kan ada Bible Study di hari Minggu kan, tentang perlengkapan rohani, perlengkapan senjata Allah, Efesus 6, ayat 10-20. Tuhan, Tante ketinggalan, Ivan, tolong kirimkan rekamannya. Tante juga mau belajar. Ayo, sama-sama kita belajar. Sekarang ini zamannya malah menurut saya lebih enak untuk belajar. Semua di internet ada, full. Tinggal kita mau belajar apa tidak. Tentunya tidak semua pengajaran itu cocok dengan kita. Ya, karena itu kemampuan yang harus kita miliki adalah mendengar suara Tuhan dulu. Itu kembali lagi. Mendengar suara Tuhan menjadi poin pertama yang harus kita miliki. Setelah kita bisa melatih diri mendengar suara Tuhan, oke, kita sekarang belajar untuk melihat potongan puzzle dari orang lain. 2 tahap. Belajar, mendengar dulu. Kalau kita belum bisa mendengar suara Tuhan sendiri, kita belum bisa tahu apa maksud Tuhan sendiri, jangan coba-coba untuk dengar pengajaran yang berbeda-beda, nanti kita akan pusing. Itu dulu, belajar. Berubah mulai pembaruan budi, baca Alkitab setiap hari, merenungkan setiap hari, olah di pikiran kita, cari kehendak Tuhan apa, cari remanya apa. Setelah itu, baru kita dengar pengajaran dari tempat lain. Pengajarannya berbeda-beda. Ada yang ngeroh, ada yang Bible study sungguhan, ada yang dari golongannya kayak Iin Cipto, dengarkan, tidak apa-apa. Ada yang dari golongannya Pak Stephen Tong. Saya sudah sejak 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ini juga sudah mendengar banyak. Bambang Nursena saya dengarkan, Stephen Tong saya dengarkan. Kok Gunawan Hartono itu akhir-akhir ini yang saya ikuti terus pengajarannya. Wahyu Immanuel saya dengarkan. Michael Sony saya mendengarkan. Iin Cipto, Yusak Cipto juga saya dengarkan. Mereka punya potongan puzzle-puzzle yang mungkin saya tidak dapat. Mungkin dari pendeta-pendeta lain tidak dapat. Tapi itu ada kebenarannya juga. Kembali lagi, tapi harus filternya loh. Sebelum kita mendengarkan mereka, sekali lagi saya tekankan, filternya ini adalah firman Tuhan. Kita harus bisa sendiri. Kalau ini belum, ya sudahlah. Jangan dulu. Skip dulu. Kita ikuti ajaran dari gereja kita ikuti dari ajaran Ibu Gembala kita, itu pasti baik. Tapi kalau kita sudah siap, ayo. Tuhan berbicara tidak hanya dari kita, tapi Tuhan berbicara dari banyak orang juga. Ada potongan puzzle yang perlu kita susun. Supaya kita bisa melihat gambar utuh apa rencana Tuhan. Dan kita ikuti. Kegagalan Sedekia adalah dia gagal melihat gambaran utuh itu.
Dia hanya mau yang enak saja, enggak mau yang enggak enak. Dia mau nubuatan yang, oh badai pasti berlalu, Tuhan maunya sekarang merdeka. Dan dia mengabaikan suara, kamu harus ditawan di Babel selama 70 tahun. Itu kegagalan Zedekia. Jangan sampai kita mengalami kegagalan serupa. Nubuatan tentang badai ini pasti cepat berlalu ada. Apakah itu salah? Saya tidak berani ngomong. Mungkin juga ada betulnya. Nubuatan yang ngomong COVID-19 ini Tuhan izinkan. Lama, mungkin akan lama. Itu juga mungkin juga dari Tuhan. Potongan pasal itu, satu dengan yang lainnya, tidak sama. Tapi itu bisa disusun. Berhasil menyusun itu, gambar besar itu, kita berhasil tahu apa rencana Tuhan. Setelah kita tahu rencana Tuhan, kita baru bisa tahu berjalan bersama Tuhan itu bagaimana. Gagal, ya kita pasti akan diombang-ambingkan seperti Raja Zedekia ini bingung. Kalau dia tidak mau mendengarkan Yeremia pada awalnya, itu karena banyak nabi-nabi yang lain membuat nubuatan yang baik-baik saja. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia tetap, ini kok kayaknya, Yeremia ini kok kayaknya betul. Terbukti apa? Ketika Yeremia di penjara, dicari kok di dalam penjara. Tuhan ngomong apa sih? Tuhan ngomong apa sih? Dalam hatinya, dia tetap tertarik sama Yeremia. Kalau tidak tertarik sama sekali, kalau Tuhan tidak ngomong dalam hati Zedekia bahwa Yeremia itu ada betulnya, dan memang itu adalah kebenarannya, tidak mungkin dia akan cari. Pasti dia cari nabi-nabi yang lain. Jauh di dalam hati kita, mungkin kita juga tahu bahwa ada Tuhan ngomong melalui seseorang yang pada awalnya kita tolak. Contoh, kita dengar COVID pasti berlalu, kemudian ada utusan Tuhan yang ngomong, oh COVID ini tidak akan berlalu sampai beberapa tahun. Kita tolak kan pada awalnya yang orang itu. Tahu-tahu dalam hati kita, kok rasanya itu ada benernya, kok rasanya ada itu. Terus kita cari. Ada kebetulan, ada kebenarannya juga di sana. Ayo kita susun. Kalau kita nggak berhasil susun puzzle itu, kita kan nggak ngerti. Nah, ini pentingnya kalau kita kerjasama. Ini bukan kerja sendiri-sendiri. Sering-seringlah untuk membuka forum diskusi. Sering-seringlah. Ini pengalaman pribadi saya waktu saya mengembalakan home. Saya tidak menggunakan khotbah satu arah, karena itu kalau sekarang ini kan khotbah satu arah. Saudara Bapak Ibu sekalian dipaksa untuk mendengarkan suara saya, dan dalam tanda kutip dipaksa untuk setuju dengan saya. Tapi di home, saya tidak mempraktikkan ini. Bahkan beberapa istri saya termasuk sempat protes. Kamu kalau khotbah di home kayak di doa pagi gitu loh, enak. Tapi saya tidak mau. Enggak. Saya lempar sebuah ide, ayo kita bantai bersama. Kita diskusikan bersama. Bukan saya saja yang pinter, kita semua pinter. Tentu saja, tidak semua orang siap. Tentu saja, tidak semua orang siap. Bagi yang siap, ya suka. Bagi yang tidak siap, pelan-pelan pasti akan tersingkir. Tidak apa-apa, proses pendewasaan. Bagi yang mau, ayo diskusi. Kalau kita datang di sebuah ibadah yang ada tanya jawabnya, ayo siapkan pertanyaan, tanya. Kemungkinan kita akan dibantai pada waktu tanya, enggak apa-apa. Itu akan mempertajam kita. Kemarin ada Michael Sony, saya sempat tanya juga. Pemuritan pembapaan. Saya ini kan termasuk golongan yang setuju dengan pembapaan. Michael Sony di arah yang lain, dia tidak setuju dengan pembapaan. Karena pembapaan sering dipakai untuk hamba Tuhan itu menjadi pemanfaatan bagi hamba Tuhan untuk memperkaya diri. Ada modus katanya. Enggak apa-apa. Saya dibantai enggak apa-apa. Oh, pembapaan itu salah. Oke, saya terima, saya belajari, saya renungkan lagi.
oh ternyata pembapaan itu sering dipakai untuk modus. Berarti buat bekal pada diri saya. Kalau saya menerapkan pola-pola pembapaan, saya tidak boleh modus. Hati saya harus murni. Kan ada kebenarannya kan, ada potongan pasalnya kan. Bukan berarti itu saya buang, tetapi yang jelek dari pola-pola pembapaan itu harus saya buang. Jangan saya punya motivasi buruk untuk mengambil keuntungan dari anak-anak rohani saya, tetapi rela berkorban untuk anak rohani saya. Nah itu kemarin juga sempat ada saya bawakan untuk teman saya, tapi teman saya enggak berani ngomong karena terlalu banyak orang, nanti minta kelas private, oke saya nanti akan carikan kelas private. Pesan hari ini, simple, sederhana. Kenapa Raja Zedekia gagal? Karena dia tidak berhasil untuk mengolah pikirannya. Message yang masuk itu beragam, dia tidak berhasil mengolahnya, dia tidak berhasil berubah pembaruan budinya, tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa menyusun potongan-potongan pasal dengan baik, maka itu dia gagal. Jangan sampai kita gagal. Yuk, berubah melalui pembaruan budimu, melalui pembaruan pikiranmu. Pikiran ini diperbarui oleh apa? Firman Tuhan. Terus belajar firman Tuhan, belajar. Umur tidak mempengaruhi kita belajar. Mungkin daya tangkap kita akan melemah. Ya, itu mungkin. Tapi percayalah, kuasa dari rema itu mengalahkan umur. Tidak bisa dikalahkan umur itu dari rema. Pasti kita dapat. Tuhan pasti akan menyampaikan kepada kita dengan bahasa-bahasa yang kita mengerti. Sudah pasti. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bu Gembala. Shalom. Saya percaya kalau orang suka baca firman, pasti dapat rema. Karena apa? Kalau kita suka baca, kita tuh kayak omong-omong ambil Allah. Pertama kali saya suka baca firman itu ada niat untuk baca firman rutin. Saya waktu di Surabaya, di situ saya berjumpa dengan Tuhan. Di saat-saat saya mengalami masa-masa yang sulit, Tuhan memberikan rema. Rema itu timbul seperti emas yang sudah saya ceritakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah. Itu betul. Kalau rema itu pasti hati kita. Oh, dari Tuhan itu pasti hati. Kita lakukan. Terjadi. Sekarang setelah itu saya ngalami pemulihannya sampai kita dibawa ke Jombang. Masuk dalam rencana Tuhan. Itu. Seringkali orang itu dengar rema. Tapi hati nuraninya kadang-kadang nolak. Gitu loh. Jadi ukuran untuk mengimbangkan suara Tuhan, nubuatan itu hati nurani. Yang ada Roh Kudus ini akan berbicara. Tuh, tapi dasarnya harus firman Tuhan. Maka Pak Alek pernah katakan, dia berpuasa, lalu dia didatangi seorang, ingat cerita itu, ya, dukun itu ya. Nah, makanya kita boleh doa, tapi kita harus punya dasar firman. Kalau saudara tidak banyak baca firman dengan urut, kita sudah lakukan mulai 2015. Ya, sebentar. Ya, sebentar, Mami, tak anu dulu. Ada tamu dari saya. Ya, tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, ya, Tuhan itu luar biasa. Pasti meluputkan kita dari hal-hal yang jahat. Meskipun masih melewati apapun juga, Tuhan tetap pada rencananya. Ayo,
kita akan berdoa dan saya pamit juga. Saya mau pulang ke Indonesia. Jadi besok saya enggak ikut doa sampai mungkin Sabtu Aan ya. Kalau Mami sudah bisa ya. Yes, Mi. Nanti Oke, ya, bisa kok. ya. Enggak gitu ketemu minggu depan. Yuk, ayo doa ya. Mami tak nemoni ada tamu. Oke. Ya. Tuhan berkati Tuhan jemaatmu Betani Jombang. Dengan berkat pelimpahan damai sejahtera sukacita Allah menyertai. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengirimkan berkat-Mu kepada mereka. Dan perjalanan kami pulang ke Jombang dengan selamat dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati semuanya.